mau lulur, masker, dan toko aja buat besok. Sambil balasin. Oke. Sebenarnya tadinya aku mau buat video, tapi kayaknya aku nanti malas ngeditnya, jadi aku mau sambil live aja, biar nanti tinggal aku taruh di reels. Gitu. Jadi aku mau share hari ini soal ada yang ngasih pertanyaan, Kak, gimana kalau misalnya aku nggak didukung sama orang tua aku untuk pergi ke psikolog dan psikiater, gitu ya. Nah, sebentar. Kalau belly bending itu treatment atau beli kainnya itu berapa lama? Oke. Nah, bagaimana kalau kamu tidak didukung oleh orang tuamu untuk pergi ke psikolog dan psikiater? Hai Buna Adam. Oke. Jadi kalau kamu ngerasa kamu tidak didukung oleh orang tuamu, yang pertama, misalnya kalau kamu ini sudah dewasa, kamu sudah sudah berpenghasilan sendiri, kamu sudah mapan lah intinya dengan udah syafal sama diri kamu sendiri gitu ya. Kamu udah pergi aja ke psikolog dan psikiater tanpa perlu lagi dukungan dari orang tuamu. Kenapa? Karena kamu yang ngerasain diri kamu sendiri bahwa kamu butuh konseling. Sama aja sih sebenarnya kayak kamu sakit lambung. Aduh, lambungku sakit nih. Terus harus dulu nungguin orang tua kamu yang bilang nggak usah ke dokter, banyak minum air putih aja di rumah. Terus kan nggak akan sembuh lah orang harus ke dokter kan gitu ya, lambungnya sakit. Nah, sama aja psikologis juga begitu. Kalau kamu udah ngerasa bahwa kamu butuh dukungan dari psikolog dan psikiater, butuh konseling dari psikolog dan psikiater, dan orang tua kamu tidak mendukung, sementara kamu sudah mapan, sudah mandiri secara finansial, ya pergi aja sendiri gitu. Toh nanti kamu yang akan merasakan manfaatnya. Dan biasanya orang tua tuh nanti kalau udah ngelihat kamu kayak, oh iya ya gitu, ternyata bener anak aku selama ini butuh bimbingan dari konseling dan konseling dari psikolog dan psikiater. Ketika kamu sudah mengalami perubahan, baru biasanya orang tua akan menyadari gitu. Nah, kalau kasusnya kamu adalah hai, semangat ya Kak, terima kasih ya Bun. Nah, kasusnya gimana kalau kamu adalah orang yang masih berada di bawah umur gitu ya, masih di bawah pengawasan orang tua. Yang pertama, kalau kamu udah coba ngomong sendiri, maaf ya ada kereta, maklum di perumahan elit jadi ada kereta lewat guys. Nah, jadi kalau kamu udah coba ngobrol sama orang tuamu sendiri langsung, tapi diresponnya negatif gitu ya, diresponnya kayak tadi yang aku bilang, kamu nggak perlu ke psikolog, kamu cuma butuh ibadah aja. Kamu bisa minta bantuan ke guru kamu untuk menyampaikan bahwa kamu butuh konseling lebih lanjut lagi. Nah, biasanya orang tua tuh akan lebih mendengarkan guru-guru sekolah gitu ya. Tapi kalau misalnya orang tua kamu masih menganggap tabu gitu ya, nggak bisa Bu Guru, ini tuh hal yang memalukan untuk pergi ke psikolog dan psikiater tuh gitu ya, kamu bisa menyisihkan sedikit demi sedikit tabungan kamu loh. Bukan tabungan, uang jajan. Jadi kamu dapat uang jajan nih dari orang tuamu, kamu sisihin aja sedikit demi sedikit sampai akhirnya kamu punya cukup uang untuk pergi ke psikolog. Jangan dulu ke psikiater, pergi aja ke psikolog dulu. Siapa tahu kamu cuman butuh konseling aja, nggak butuh terapi obat. Nah gitu. Jadi ini terinspirasi dari orang yang aku kenal. Jadi dia juga waktu SMA dia nggak berani bilang ke orang tuanya bahwa dia mulai suicide gitu ya, menyakiti dirinya sendiri gitu, bahwa dia suka
menyakiti dirinya sendiri, teriak-teriak sendiri di kamar gitu, sedih-sedih sendiri gitu. Jadi dia merasa psikologisnya terganggu gitu. Dia nggak berani bilang sama orang tuanya. Akhirnya dia nabung dari uang jajannya dia nabung, terus dia pergi ke psikolog sendiri yang waktu itu tuh masih tergolong mahal ya pergi ke psikolog tuh gitu. Jadi dia nabung aja gitu sendiri. Nah akhirnya sampai dia mendapatkan terapi obat ke psikiater tuh dia juga sendiri gitu. Sampai akhirnya setelah dia mulai berubah, mulai ada perubahan, dia baru bilang ke orang tuanya bahwa aku selama ini ternyata berobat gitu. Jadi orang tuanya barulah di sana nangis-nangis gitu ya, kenapa nggak bilang gitu. Nah itu ada ya kasus kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita udah mulai bisa berpikir gitu ya, udah mulai merasa bahwa ada sesuatu dalam diri kita, bahwa kita merasa ada gangguan psikologis nih, berarti kita sudah dewasa dong. Nah jangan fokus sama masalah yang lain, masalah yang bahwa orang tuamu tidak setuju untuk berobat, tapi cari solusi gimana caranya biar kita bisa konseling gitu nggak sih, bener kan gitu. Nah caranya yaitu tadi bisa minta bantuan guru kamu untuk menyampaikan ke orang tuamu, atau bisa ada juga kasus orang yang minta tolong saudaranya yang kebetulan saudaranya ini psikolog. Nah jadi yang menyampaikan ke orang tuanya adalah saudaranya yang psikolog itu, menyampaikan bahwa ini anak butuh pertolongan, butuh konseling lebih lanjut, itu ada gitu. Meskipun ujungnya ada tetap yang orang tua itu tetap merasa malu gitu untuk anaknya tuh berobat ke psikolog dan psikiater, tapi dia tetap ngantar ke rumah sakit. Tapi jangan bilang-bilang ya kalau kamu tuh anak ibu gitu, bahwa jadi dia tuh nggak mau tahu kalau anaknya itu berobat ke psikiater. Itu tetap ada, tapi nggak apa-apa selama orang tuamu masih nganterin kamu. Itu artinya sebenarnya dia mendukung, cuman dia masih malu aja, masih belum terbuka lah mindsetnya, belum karena kan orang tua zaman dulu dengan orang-orang tua yang sekarang ini kan beda ya pemikirannya, kemudian cara belajarnya gitu, kemudian ilmu yang didapatnya juga berbeda gitu deh. Jadi selama kamu sudah bisa berpikir bahwa ada sesuatu dalam diri aku yang harus diobatin, berarti jangan fokus lagi sama masalahnya. Kalau kamu masih fokus terus sama aduh orang tua aku nggak dukung nih, berarti itu cuman overthinking kamu aja deh. Kamu masih overthinking, kamu masih cemas bahwa kamu akan ada masalah-masalah lain selanjutnya gitu, tanpa mencari solusi berikutnya ya. Itu bagian dari kecemasanmu aja sih menurut aku ya, karena gini, kalau orang yang punya masalah psikologis itu katanya dari yang aku baca dan dari yang aku dengar dari hasil konsultasi dari psikolog gitu ya, kalau ngobrol-ngobrol gitu, orang-orang yang memiliki gangguan psikologis itu otaknya tidak bisa berpikir dengan baik. Nah, makanya mungkin kamu ketika merasa bahwa aku ditentang sama orang tua gitu ya, jadi kamu nggak bisa berpikir lagi nih aku mesti ngapain gitu. Itu guys. Jadi solusinya itu ya, kamu bisa minta tolong guru kamu atau minta tolong saudara kamu untuk menyampaikan bahwa kamu butuh konseling gitu. Kalau kamu sudah dewasa ya sudah pergi aja sendiri, kamu sudah punya uang ini gitu kan, kamu sudah dewasa, kamu nanti akan menikah, akan punya anak. Kan masa kamu menikah dan punya anak dalam keadaan kamu sendiri yang belum beres, ya nggak gitu. Itu aja sih yang mau aku bilang di video kali ini, ya mudah-mudahan membantu ya. I feel you, sebenarnya aku tahu tidak mudah untuk kamu, tapi percayalah nanti ketika kamu udah mulai konseling pertama nih, kamu udah mulai memecahkan solusi
kamu untuk konseling pertama aja ke psikolog, nanti akan terurai satu-satu ya. Jadi kalau kamu merasa ditentang sama orang tua kamu, yuk nabung untuk pergi ke psikolog dulu aja sendiri ya. Dan aku juga punya referensi psikolog yang dia bahkan memberikan konsultasi gratis loh, namanya healyourself.id. Nah tuh nama Instagramnya, follow aja, follow, nanti gabung sama jadi member. Nah, gabung nanti jadi member, nanti kamu bisa dapat kesempatan untuk free konsultasi. Dan konsultasi online di Heal Yourself ID itu masih murah, menurut aku masih terjangkau ketimbang psikolog-psikolog lain, masih sangat-sangat terjangkau. Ya, udah gitu pelayanannya juga berdasarkan nilai-nilai Islam. Jadi kalian yang merasa bahwa aku di bawah umur, aku belum punya uang saku sedikit, belum bisa nabung, follow Instagramnya, aku baru keingetan ya. Ya udah deh, segitu aja hari ini. Kalau kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komentar, mungkin nanti aku bisa share lagi yang aku tahu gitu ya, yang aku mampu, yang aku bisa. Kalau enggak nanti aku bantu tanyakan kepada orang yang lebih paham dan lebih mengerti di ahlinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.